Mas, paling mahal partnya apa mas? Pernah lomba di mana aja? Jamda di Jamda IMI ya? ini Purwokerto ya. Juara dari belakang. Maksudnya? Juara 0. Sekelas ini nggak masuk? Nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara adik. Sore hari ini saya masih ada di wilayah Klaten, tepatnya di daerah Cawas. Dan alhamdulillah saya sudah ada di depan motor RE King yang kemarin baru saja menjadi juara di Jamnas IMI RE King Jawa Tengah. Dan sama ownernya Mas Dita. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Baik Bang. Sehat ya? Sehat. Masya Allah. Karena belum minum. Nah itu minum. Makanya sehat. Mas, ini boleh diceritain singkat aja Mas sejarah motor ini Mas. 2020 ya Mas, kalau nggak salah ngerakitnya. Ngerakit 2020. 2020. Aslinya tahun 2009. berarti udah last edition. Last editionnya RE King Peredam. 2020 merakit, proses sampai jadi berapa tahun? 21. 1 tahun. Ya. Semua baru? Baru, hampir semua baru, cuman 2 item yang nggak bisa baru. Karena? Susah. 2 item yang tidak baru. Belum Ingat, nemu. semua baru, tapi 2 item yang nggak baru. Ya. Berarti masih pakai bawaan. Ya, second. Dari semua motor ini semua baru, tapi cuma 2 item. 1 capit udang. Ya, capit udang atau cangkolan. Yang ada 3 ya? Ya, di dalam mesin. Yang di botolan. Ya. Capit udang. Capit udang. Siapa tahu ada yang nonton. Ada yang punya? Baru ya? Baru. Boleh ditawarkan. Boleh banget. 1 lagi? Baut. Di dalam juga. Oh, di mesin. Di mesin. Cuma 2 item itu yang nggak ya, baru. Mesin kita full semua baru Bang. Baik dari rasio, botolan, semuanya baru. Kerak as baru semua. Nggak ada yang baru. Ini udah pernah kena bensin? Belum. Tangkinya belum. Kalau karbunya sudah, karena kan setiap coba nyala. Ya, nyala. Cuma ini, kita dot. Oh ya, infus. Ya. Kalau oli sudah ada di dalam. Kalau enggak ya nggak bisa nambah. Proses 1 tahun yang paling susah nyari spare part apa Mas? Knalpot sih Bang. Oh, saya pikir yang 2 tadi paling susah dong. Ya, itu paling susah. Knalpot bukti dapat. Ya, knalpot sama daleman mesin itu cukup lama dan banyak dibantu sama Mas Rafa Raja Peredam. Oh, ya, yang orangnya kecil, yang tangil, yang P3K itu. Ya, dagang pura-pura kolektor. Iya itu. Mas, paling mahal partnya apa Mas? Knalpot Bang. Masa sih? Serius knalpot. Daleman murah. Oh iya, kalau secara menyeluruh utuh ya, gelondongan mesin. Cuman belinya kan satuan. Ya, cuman kalau kita pikir dengan logika Bang, yang nggak masuk logika, cuman knalpot untuk peredam 2009. Nos baru. Harga berapa Mas? Waktu itu kita punya stok 3 Bang. Semuanya baru. Karena memang mau dipakai. Ya. 2019 saya beli 8,5 juta. 8.500.000. Ya. 2019 saya beli 1 set lagi itu udah 9,5. Di tahun yang sama. Di tahun 1 tahun selisihnya, 18 dan 19. 18 8.500.000, 2019 9,5. 9,5 naik 1 juta. Ya. 2020 saya beli las dari punya temen saya Mas Eko Kuntet. Udah 13,5 juta.
2020 13 juta setengah. Ya. Lah sekarang bisa tentu kira-kira di angka berapa? Kemarin sempat ditawar lagi sama Mas Eko Kuntet mau dipakai temannya 20 juta. Tapi nggak saya lepas, Bang. Karena kalau dilepas jatuh. Iya. Sakit. Sakit. Tapi yang jelas barang memang udah nggak ada. Katanya sih nggak ada, Bang. Ya makanya berani 20 juta knalpotnya. Ya, makanya. Itu AC satu set sama leher dan Ya. katalisernya. Ya. Terus selain knalpot apa Mas setelah itu? Mesin sih, Bang, yang cukup lama. Dalemannya. Dalemannya. Berarti ini real ya, dan kita pernah ngonten video waktu ngerakitnya ya Mas. Ya, di Chef Mavion dan Bang Ade kan juga sempat konten. Nah itu sejarahnya. Jadi motor ini bisa dibilang hampir 99% baru semua. Cuma 2 item tadi yang disebutkan, yaitu capit udang sama bautnya tapi di dalam. Kalaupun memang ada orang yang nggak percaya, terus tiba-tiba udah buktiin, bongkar, berani? Berani, selama itu di dalam kontestasi atau event kontes Sesuai kebutuhannya. sesuai kebutuhan, atau kalau mau meminang, tapi sementara enggak sih. Nggak dijual? Tapi sempat oleng katanya. Iya, sempat dibantuin Mas Rafa lagi tuh. Tapi gini Mas, ini kan memang kalau mesin, terkait mesin itu kita nggak semuanya melihat ya. Tapi yang jelas Mas Dita pernah ngonten ini ngerakit dari nol ya. Semua Iya, ada ya. Ada. Jadi nggak usah ragu. Kalaupun memang kebutuhan untuk kontes, penasaran mau dibongkar, Mas Dita bersedia. Bersedia. Oke, terkait kontes, pernah lomba di mana aja? Jamda di Jamda IMI ya? ini Purwokerto ya. Oh Jateng ya, Jamda IMI. Purwokerto, Jamda. Ntar dulu, Jamda IMI Purwokerto masuk nggak? Patah, Bang, bawahnya. Masuk kayaknya. Juara 2. Iya. Ini pertama kali. Pertama kali ikut. Dan waktu itu jujur nih, jujur apa enggak? Jujur. Waktu itu enggak ada kayak di dari penjurian secara detail enggak ada, Bang. Nggak ada. Alasannya sama Kak, sekali. jadi juara 2 tuh nggak ada. Kekurangannya apa? Enggak ada. Jadi ini Jamda 2 RE King IMI Jateng. Oke. Juara 2. Mungkin karena Jamda 2 Mas. Oh, mungkin. Ya. Kalau Jamda pertama juara 1. Mungkin bisa jadi, Bang. Oke, jadi di sini tidak ada catatan dari juri terkait kenapa kok ini juara 2. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Karena catatan itu penting untuk si owner sebagai bahan evaluasi. Ya. Kalaupun ternyata ada satu baut yang enggak original ataupun enggak baru, kan kita bisa ganti. Betul. Itu harusnya penting ya untuk terkait lomba ya. Menurut saya penting, Bang, karena satu edukasi dan 2 transparansi. Betul. Jadi kita ikut kontes, kalau piala, Bang, izin kita beli aja, Bang. Bisa. 350.000 itu Udah bagus. udah bagus buat pendaftaran, tuh bisa dapat piala yang kayak buat Lomba burung. Iya, lomba burung, sabung ayam. Kalau untuk bikin piala aja. Iya. Tapi sebenarnya yang mau kita dapat ada pelajaran pengalaman dari setiap kontes. Apa sih kekurangan motor saya? Ya. Karena kan komunitas 2 tak banyak yang lebih paham, lebih detail lagi. Oke. Habis di Purwokerto lomba apa lagi Mas? Kontes mana lagi? Jamda YRKI di Maguwo, Sleman. Jamda YRKI kemarin. Iya. Maguwo yang setelah pandemi ya. Iya, Juara berapa? 22. 1, Bang. Juara 1. Juara 1. Untuk kelas original restorasi Jamda 3 YRKI DIY tahun 2022. Tahun lalu ya. Iya. Juara 1. Juara 1. Kalau juara 1 kan jelas, berarti sudah jelas dia juaranya dan tidak ada catatan, wajar. Ya. Kalau juara 2 mungkin bisa kita pertanyakan alasannya juara 2 kenapa. Ya. Nah terus habis di Jamda 3 YRKI, Jamnas YRKI di Serang. Oh, Jamnas YRKI. Jamnas YRKI di Serang, Banten. Yang Anyer itu ya? Anyer 10 Maret Seleng. Oh, beda ya? Beda. Itu juara berapa?
juara dari belakang. Maksudnya? Juara 0. Sekelas ini nggak masuk? Nggak masuk. Kalah? Kalah. Dan Jamnasnya pun nggak terselenggara. Iya. Itu sempat rame bahwa Jamnas tersebut bisa dibilang kurang maksimal lah. Kurang maksimal dan malamnya harusnya sudah diberitahukan, tapi kayaknya sepertinya sih ada hal yang tidak bisa di-share ke teman-teman motor. Pagi panggung udah dibongkar, udah rame, tapi kontes tetap berjalan. Loh, iya jadi malam itu kan sudah dapat informasi ya, bahwa acara tidak dilanjutkan. Ya. Paginya panggung dibongkar. Sorry, informasi itu tidak disebarluaskan, dikip oleh panitia. Oke, lalu paginya panggung dibongkar. Paginya panggung dibongkar, tapi kontes tetap berjalan. Tetap berjalan. Berarti sama aja memaksakan. Kurang lebihnya seperti itu. Alasannya apa kok tetap berjalan? Karena tidak mengandung keramaian. Tidak mengundang keramaian. Tidak mengundang keramaian. Tapi kan pasti ya yang peserta juga pasti ke sana dong. Ya, dan itu terjadi macet, Bang. Dan istilahnya gini. Hiburannya tidak terselenggara, otomatis untuk mengobatinya ya tak nonton kontes lah gitu ya. Ya. Mungkin seperti itu. Dan nggak jadi juara. Enggak. Dari kejadian Serang Banten Jamnas kontes terakhir itu saya sudah malas, Bang. Untuk main motor? Iya, untuk main motor karena kok kayaknya setiap event, setiap penjurian penilaian itu beda-beda. Oke, dari acuannya kok udah jadi beda-beda nih. Ya, regulasinya dan like dan dislike-nya itu loh Bang Yan. Lebih saya tuh wah nggak seru nih. Wah nggak seru nih. Dari situ udah malas main motor. Malas. Nah, terus kok ada satu piala lagi? Jamnas IMI Jateng di Borobudur. Yang belum lama ini? Belum lama ini, baru minggu kemarin. Berarti ini motor diplastikin belum lepas dari sana? Belum. Terus kok kenapa? Katanya udah males main motor, kok tiba-tiba ikut lomba lagi? Apakah cuma memang maaf ya, Mas maunya event-event yang bergengsi? Ya. Karena sayang? Ya, karena sayang. Udah sempet terlintas nggak mau berangkat. Cuman disupport lah sama Mas Rafa sama Bang Adi Jigo. Ya karena memang saya ngisi acara di situ. Ya, ayo Mas, kenapa malas main motor kan gitu. Kenapa dibikin ya? Kenapa bikin? Oh iya juga ya. Itu pun daftarnya dadakan, Bang. Last minute. Last minute malam Minggu. Kalau nggak salah malam Minggu. Sorry, Jumat jam 11 malam. Tapi masih bisa? Masih bisa, karena loadingnya panitia bilang jam 12 siang. Sabtunya? Malam, Sabtu malam jam 12 siang. Jam 12 malam itu udah close loading. Oke, berarti secara pendaftaran masih aman. Masih dalam waktunya. Nah, terus kok dari awal kan Mas pakai plat AD Jigo. Itu banyak banget yang mengira ini motor saya. Lah kalau emang ini motor saya, ini udah nggak mungkin ada di Klaten. Ini tak bawa dan tiap hari pasti tak konten. Iya. Dan kenapa Mas sampai bikin plat AD Jigo? Awal saya memang ngefan, Bang. Ngefan, pengen nonjokin. Asem. Ngefan, Bang, memang ngefan. Karena salah satu ikon sosok dua tak
khususnya terlebih ke RE King Bang Ade Jigo. Karena sering Jamnas, setiap Jamnas kontes-kontes yang bergengsi, Bang Ade ngisi di situ. Kemudian saya kenal sama Bang Ade dari Mas Rafa. Waktu masih belum ada ini Bang. Belum bikin ini. Belum bikin. Waktu itu kan masih, apalagi dulu kita sempat jualan mikirin sama pizza apa ya? Itu. Nah, terkait Jamnas kemarin masuk juara berapa? 1. Gitu. Oke, ini real ya juara 1 ya, bukan karena pakai plat nomor Ade Jigo. Enggak. Kalaupun misalkan Mas Rafa pasang plat nomor AD 7160 RX, saya tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya kenapa nih motor nggak dikasih ke saya? Saya nggak jadi masalah. Yang penting kan ada etika, Mas saya izin mau pasang plat nomor. Ya. Jadi secara hak memang motornya Mas Rafa, Mas Dita. Ini bangunnya sendiri aja ya terkait harga tidak kecil gitu. Kalau memang ini motor saya pasti sudah ada di Ciputat, bukan ada di Klaten. Ya. Tapi memang Mas Dita izin untuk memakai plat nomor yang bertuliskan AD plat 7160 RX. Jadi sebagai tanda Mas ngefans sama Ade Jigo. Ya. Kemarin terkait juara, kok ada yang deterjen bilang kok panitia ikutan lomba? Panitia atau MC mohon petunjuk dan bimbingan ya. Mohon bimbingan dan petunjuk. Solusinya panitia atau MC ikut kontes di acara nggak sih di acara tersebut gitu. Saya tekankan. Saya bukan panitia. Kalau saya panitia, saya ngeluarin duit. Tapi saya lebih baik cari duit. Ya, betul. Saya pilih jadi MC. Lah, terkait motor ini mau juara ataupun tidak, ya itu udah urusannya Mas Dita, bukan urusan saya sebagai MC. Jadi saya tidak ikut-ikutan untuk kontes ini. Sementara kalaupun misalkan ini menjadi juara 1, ya memang layak. Kalau menurut saya layak, karena memang 2 item itu yang tidak baru dijelaskan dari awal. Dan kalaupun mau membuktikan, kita berani bongkar Mas dari ownernya ini, Mas Dita ini. Tapi terkait ada yang statement bahwa saya ini panitia MC ikutan kontes di acara tersebut. Saya kalau mau kontes, ya saya kosnya udah besar bawa dari Jakarta. Ya, terus kalau mau kontes ngapain saya baru turun yang kemarin? Iya betul. Kontes-kontes di Jakarta banyak ya saya ikutin juga. Banyak. Gitu. Ini motor bukan motor saya, tapi motornya Mas Dita. Jadi mungkin bisa dipahami ya. Minimal tahu, jangan sampai menjas sesuatu yang belum tentu ketidakbenarannya. Ya. Dan pada waktu itu Bang, satu tambahan lagi, panitia itu ada 5. Kebetulan juri. Kebetulan saya nggak bisa ikut, nggak bisa hadir. Oh, nggak berangkat? Nggak berangkat. Karena posisi memang saya ada beberapa kegiatan di Klaten, jadi nggak bisa ke Magelang, ke Borobudur. Itu dapat info dari teman-teman anak-anak yang tak suruh berangkat. Penjurian itu ada 5 juri. 2 di 2 tak, 3 di REG. Yang 2 tak fokus ke 2 tak, yang 3 fokus ke REG. Setelah pejuri 2 tak selesai, juri RE King selesai, mereka muter rolling gantian. Yang 2 tak nilai RE King, yang RE King nilai 2 tak. Ya. Jadi semua ikut menilai. Semua ikut. Dan saya pastikan di acara
Jamnas IMI karena membawa nama IMI. Ya, itu ketat. Membawa nama IMI itu sangat ketat dan memang sangat sengit Bang. Waktu itu motor saya itu dicek itu beberapa kali. Diulang-ulang. Tempat saya, kata anak-anak sama yang nomor 2 dan 3 itu mondar-mandir ke situ terus. Jadi antara motor ini sama juara 2 dan 3 dicek terus. Terus itu beberapa kali, nggak cuma 1 kali penilaian. Mungkin bingung karena saking ketatnya. Oke. Dan ini saya pun untuk juri saya tidak tahu siapa, tapi di acara tersebut boleh dipantau di YouTube ataupun di medsos yang lain. Saya dari pertama kali datang sampai acara selesai itu saya tidak turun panggung ke depan ke meja kontes. Boleh dicek yang datang ke Jamnas IMI RE King Jawa Tengah kemarin, ada nggak sosok Adek Jigo turun ke tenda kontes? Kalau memang ada, bawa buktinya, fotonya ataupun video kalau saya ada di situ. Jadi saya tidak ada intimidasi sekalipun kepada juri karena memang saya datang ke situ dengan niat sebagai MC, saya menghibur dan bahkan dari awal sampai selesai saya coba turun panggung untuk ke toilet di belakang panggung. Gitu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman yang sedang menonton atau mau ikutan kontes. Jadi tetap menjaga sportivitas. Kita di sini tidak ada menjelekkan sesuatu hal dan yang lainnya, tapi kita lebih menjadi pengalaman pelajaran tiap kontes. Memang penilaiannya jurinya beda-beda. Dan izin Bang, satu tambahan, saya pelaku usaha yang di luar bidang otomotif. Jadi ini cuma sekedar hobi. Sekedar hobi. Jadi nggak ada usaha otomotif apa dulu sempat kolektor. Koleksi terus dijual Bang. P3K. Tapi unit utuh. Nah ya sama Mas Rafa. Bro, ada barang. Oh siap. Gitu. Tak tampung. Tuh sebulan kok ada yang mau. Udah bawa. Dan saya tidak bergelut di dunia bisnis otomotif. Jadi saya nggak ada kepentingan bisnis yang lain. Ya, mau juara mau enggak, bodoh amat. Karena memang tidak ada kepentingan bagaimana caranya. Oh itu ngeresto, dan ngerestonya aja saya tahu sama siapa kan. Ya. Ini sama orang dari Bandung ya. Dari Bandung. Tasik. Orang Tasik ya. Dari Tasik, dan Mas nggak ada yang berniatan. Oke, setelah motorku juara dilihat orang, nanti semua orang bikinnya di aku kan gitu. Ya, enggak. Tapi Mas nggak ke situ. Karena memang Mas Dita bukan pebisnis otomotif. Dan saya pun Bang nggak tahu spare part. Nggak ngerti. Nggak memahami. Tapi dari bangun ini jadi belajar. Tapi berarti sekarang tahu dong? Tahu dikit-dikit. Kebetulan ada Mas Rafa juga, ada Bang Ade, ada Nur Zaman, ada Sobro Jawa Timur kayak Rido yang kita saling sharing. Bro, ori bagus. Asli mau muter-muter Bang, enggak cuma satu tempat. Dan bahkan ke Om Anto Mabar pun saya juga komunikasi baik ya. Jadi di sini memang Mas Dita tidak ada kepentingan untuk menjadikan motor ini juara 1 agar orang tuh bikin restorasi di tempat Mas Dita. Enggak. Karena memang tidak ada usaha itu. Tidak ada usaha itu. Ya, dan bahkan mohon maaf ya, nilai kosnya untuk berangkat ke kontes aja lebih besar dari rewardnya. Bener nggak? Betul banget. Tapi yang namanya hobi nggak kelihatan ke situ. Seneng. Apalagi karya kita ini dihargai. Iya, itu. Gitu. Jadi, pasti ada kekurangan Bang. Pasti. Ya. Tidak ada yang sempurna. Betul. Apalagi cuma rakitan manusia Bang. Betul. Pasti ada. Jadi mohon maaf ya, kadang memang kita seneng banget seperti wasit Bang, Mas. Cari kesalahan orang lain. Wasit kan gitu. Iya, betul. Cari kesalahan, tapi di sini kita tidak seperti wasit. Kita di sini cuma menjalankan hobi. Kita di sini cuma sharing, edukasi bahwa dunia otomotif itu kejam. Sangat sekali. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain yang ikutan kontes. Jadi motor ini mohon ditandai. Kalaupun memang ada kontes lagi, ini bukan motor Adek Jigo. Kalau motor Adek Jigo udah saya bawa nih. Ya. Betul. Terima kasih banyak Mas Dita untuk informasinya. Mudah-mudahan tetap
di jalur hobinya, Amin. bisnisnya lancar, Amin. dan tetap bersilaturahmi dengan siapapun. Amin, Karena Pak. buat saya, buat kami di sini, satu musuh itu kebanyakan, 1000 teman itu masih kurang. Masih kurang. Mantap. Mantap. Terima kasih banyak Mas Dita. Sama-sama, Bang. Sehat selalu. Terima kasih. Nah, buat saudara Dek, jangan lupa untuk beramal di kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.